Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah hari ini kita kembali belajar untuk mengenal siapa yang menciptakan kita, siapa yang memberikan rezeki kita, siapa yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan insya Allah selagi kita hidup di Indonesia, lahir dari bapak-bapak dan ibu-ibu Indonesia, ini familiar sekali, tidak asing dengan lafal Allah. Tapi ternyata itu saja tidak cukup. Hanya mengenal bahwa yang menciptakan kita Allah, yang memberikan rezeki kita Allah, yang menghidupkan dan mematikan kita Allah, itu tidak cukup. Penting ya penting. Tetapi kita harus tahu lebih dalam, karena Allah meminta kita untuk memahaminya. Kita tahu yang turunkan rezeki siapa? Allah. Tahu, tapi tahunya ketika kita susah. Ya Allah, kok urip ini nemen ya Allah, nemen. Nah itu, ya baru tahu kalau Allah memberikan rezeki. Tapi kalau sekali Allah melimpahkan rezeki, hilang itu Allah. Ini yang del kok itu seperti ini. Allah ketika belum menjadi orang kaya, ya dulu lah bahwa dunia ini ada yang mengatur. Tapi ketika kalau sudah Allah limpahkan harta, maka jawabannya adalah uti ini semua datang bi'ilmin indi, dengan ilmu yang aku punya. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari ini ya, salah satu lembaga keuangan kena virus muslim ransomware. Wah, itu nasabahnya bingung rakaman kan? Ya, itu baru satu dari dunia yang kita punya. Ya, kita sudah cepat-cepat. Itu menunjukkan memang kita tidak ada apa-apanya, nggak punya daya dan upaya. Kita titipkan, ya kita tetap bermasalah, kita bingung. Nah, terus bagaimana dengan rezeki selama ini? Dari nafas kita, dari waktu kita, dari keluarga kita, karena tidak semuanya hanya berbentuk uang dan materi. Itu siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus berani-beraninya kita gak mau diatur dari yang menurunkan rezeki itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab Ushul Tsalatsa, kita wajib memahami setelah keluar dari kajian ini itu 3 perkara yang harus ada pada diri kita terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya paham, karena ini sangat mudah
mudah kita cerna dengan akal pikiran. Yang pertama adalah kita wajib meyakini sebagaimana yang kami sampaikan bahwa yang menciptakan, yang memberi, yang melapangkan, yang menyempitkan, yang memberikan sakit, yang menyembuhkan, yang menurunkan musibah, yang mengangkat musibah, semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada zat yang lain. Sampai percaya apa? Percaya kan? Kalau nggak percaya bacot. Itu ngumpuli Abu Lahab sama Abu Jahal. Karena Abu Lahab dan Abu Jahal dalam poin ini percaya. Ya. Cuma apa bedanya? Dalam ayat disebutkan dalam Quran surat Al-Muzammil, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Apa kata Allah? Allah utus seorang rasul yang berdakwah, yang kalian bisa lihat, bisa berjumpa, sebagaimana Allah turunkan kepada Fir'aun rasul, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Abu Lahab, Abu Jahal, Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya apa dengan kita? Ya, kita meskipun tidak berjumpa dengan Nabi, tapi kita meyakini Nabi, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya. Tapi kalau Abu Lahab dan Abu Jahal bahkan tidak mengimani Nabi. Kenapa? Karena ketika kita sudah secara fitrah manusiawi meyakini bahwa segalanya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur, dan kita nggak bisa nyontoh Allah, itu nggak mungkin bisa. Nyontoh malaikat aja nggak mungkin bisa. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak punya sahabat, malaikat isinya cuma taat saja, nggak mungkin bisa ditampil malaikat. Makanya Allah tidak turunkan malaikat, tapi Allah turunkan Nabi dan Rasul dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Untuk apa? Untuk bisa kita tiru. Apa yang Rasul perintahkan bisa kita kerjakan, karena beliau juga melakukan. Apa yang beliau larang, ya, beliau juga menjauhinya, supaya kita juga bisa jauh. Jadi ketika kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin, itu saja belum cukup, karena Allah turunkan Nabi dan Rasul untuk mengatur keimanan kepada Allah. Dan kita diwajibkan mengimani Rasul. Ya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani. Orang Yahudi itu bedanya dengan para sahabat. Para sahabat itu ketika turun keharaman khamr secara mutlak, innamal khamru wal maisuru wal ansab wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya yang disebut khamr, minuman memabukkan, kemudian mudi nasib, judi, ya, itu semua adalah permainan syaitan. Fajtanibu, maka kalian diminta untuk menjauh sejauh-jauh. Ini ayat pengharaman khamr itu juga dalam Taurat. Pengharaman khimar, daging babi, itu juga ada dalam Taurat. Artinya syariat haramnya babi dan khamr Allah juga turunkan umat sebelum itu. Umatnya Nabi Muhammad, para sahabat, ya, itu ketika mendengar ayat ini, semua gendul-gendul botol-botol khamr, ya, sloki-sloki khamr,
mereka keluarkan dari rumah, mereka buang semua. Artinya apa? Sami'na wa ata'na. Itu para sahabat yang membedakan dengan umatnya Nabi Musa. Ya. Umatnya Nabi Musa, Bani Israil itu ketika ada larangan untuk meminum khamr, mereka nggak minum. Tapi mereka bakulan khamr. Ketika Allah Subhanahu wa taala haramkan daging babi, mereka tidak makan daging babi, tapi mereka beternak babi. Paham? Ya. Kalau ditanya, ya minum khamr tidak, ya kan? Dan kalau khamr, ya mereka tidak minum. Ya kan? Tidak makan babi tidak, lalu beternak, seperti orang-orang. Tapi yang dipikirkan keuntungan itu, aku enggak jual khamr, tapi produsen khamr, ya menjual khamr. Emang enggak makan babi, tapi ternak babi mesti ada sih nunggu. Kayak gitu Bani Israil. Ada pun sahabat. Nah kita ini diminta untuk contoh sahabat. Ya, jangan seperti orang Bani Israil. Mereka berilah terus, boleh alasan terus. Ya penting anak orang. Penting anak orang ini padahal ujung-ujungnya bodoh. Ya orang bergelar khamr tapi orang ngambil khamr bergelar khamr bodoh. Mereka menyediakan orang untuk minum. Orang makan babi tapi ternak babi. Orang bakal tak konsumen. Narkoba dilarang. Saya nggak pernah konsumsi narkoba, tapi jadi jasa kurirnya itu bodoh aja. Ya, sama aja. Ini kaidahnya orang-orang Yahudi dan Islam. Umat Nabi Muhammad SAW seperti Abu Bakar, Umar, ya itu mereka nggak ada kata lain dari perintah Rasulullah. Jadi ketika Rasul SAW diutus oleh Allah itu untuk juga mengatur, ya, mengatur kehidupan di muka bumi. Doa orang beriman itu semua sama dalam Al-Quran. Orang beriman alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Setelah kita berdoa memohon pasangan keturunan yang menyejukkan mata, ujung-ujungnya waj'alna lil muttaqina imama. Kita mohon kepada Allah supaya generasi yang soleh, generasi yang muttaqin lahir dari dalamnya pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Nah sekarang kalau kita buka tafsir yang disebut waj'alna lil muttaqina imama, imam di sini rata-rata mufassir, kitab-kitab tafsir dan para ahli yang menyebutkan imamatul din, kepemimpinan agama, kepemimpinan dan keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya dan iman-imannya itu. Padahal pemimpin apa cuma ngurusi agama, ya. Pemimpin itu juga ngurusi dunia, otomatis ekonomi, ya mungkin perlawanan dengan musuh-musuh wilayahnya itu urusan. Tapi Al-Quran memotretnya pemimpin itu pertama adalah imamatul din. Sehingga kelagaman dulu. Maka jangan didengarkan lisan-lisan setan dan iblis itu, ya, yang biasanya menjadi komentar-komentar template itu kalau kita berdakwah. Nggak usah ngurusi saya, ya. Agama bagi saya adalah apa sih? Privasi. Agama adalah privasi seseorang. Jari sopo, jari setan ini. Jari siapa agama adalah privasi itu kata siapa? Bahkan pemimpin berhak
untuk mengatur agama rakyat. Ya, buktinya apa? Haji yang ngurusi siapa? Negara, pemerintah. Zakat, pemerintah. Ya, bahkan puasa dan hari raya itu juga urusan pemerintah. Gak ada diatur. Makanya beda terus. Pemerintah itu sampai boleh mengurusi agama rakyatnya. Coba kalau Islam nggak seperti itu, emang yang lainnya Islam juga nggak ngurusi, Mas. Ya, keyakinan yang lain kalau ada penguasa negara ini, ya mayoritasnya agamanya umpamanya selain Islam, rakyatnya juga tetap ya diatur sesuai dengan keyakinan penguasa. Makanya Rasulullah SAW menjadi pemimpin akhir zaman, umat paling akhir ini, dan itu beliau bawa yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya dunia makhluk. Dunia Allah taklukkan kepada untuk Islam dan Muslim. Jadi pentingnya kita mengimani bertauhid kepada Allah. Itu memang prosesnya capek, melelahkan. Karena isinya terus kita didoktrin untuk semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang itu kewajiban kita. Dan di sanalah setan itu akan menggoda. Karena ini kaitannya dengan apa? Dengan keimanan. Orang yang bisa istiqomah, ini bakal selamat ini. Tiket swarga ini. Jangan sampai. Makanya digoda. Ya. Termasuk ngaji akidah, ngaji tauhid itu paling gawe kuat kok. Ya. Karena memang setan paling akeh. Dan kiwot, karena ini kunci keselamatan kita. Dunia dan apalagi akhirat. Jadi kalau masalah ya kita mungkin menjadi korban dulunya, jangan sampai kita mengulangi kepada generasi selanjutnya, menerus kita. Kita dulu sudah belajar ya, sing diawali dunia terus. Baru kemudian aku itu pun ketika kita sudah dewasa, sudah berkeluarga, berumah tangga, berketurunan. Nah ini kok jadul lagi. Karena dalam kacamata ayat tadi waja'ala lil muttaqina imama. Orang sepandai apapun ilmu dunia, secerdas apapun ilmu dunia, tapi sholat orang udah malah ranatnya sholat. Ya. Kemudian doa kepada orang tuanya, ya juga nggak bisa. Zikir juga nggak mampu. Ini dalam potret ayat tadi, ini manusia gagal. Kenapa itu tadi? Karena iman atau dinnya tidak dipegang. Beda dengan generasi para sahabat, iman atau dinnya dipegang, baru nanti dunianya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati ketika kita lagi belajar seperti ini. Nanti setan juga bisikin, apa ini mata esok balik sore kerjanya apa? Kan Allah harus nentokne rezeki. Ya, hati-hati. Ya, betul juga. Sampai yang pengen kerja itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bayangkan sekarang, manusia Allah bukakan dunia di bawah kaki, masih Allah merintahkan i'malu ala Dawud syukra. Keluarga Dawud, Nabi Daud itu wis nabi ngajeng.
dunia di bawah kaki. Imam Ibnu Jauzi menukilkan tidurnya Nabi Daud itu dijaga oleh 30.000 ajudannya dalam 7 barisan. Ya. Sengaja orang mengalami HP kok enggak. 30.000 ya pasukan dalam 7 ring barisan. Tapi Allah masih memerintahkan, "I'malu bekerjalah wahai Daud dan keluarga Daud termasuk Nabi Sulaiman nantinya itu ya, syukur dalam bentuk syukur kepada Allah atas nikmat dan rezekinya ini." Kita ini harusnya terinspirasi dari sini. Kita kenapa bekerja, kemudian optimal, amanah, karena wujud syukur kita. Ya, wujud syukur kita, Allah sebar rezeki itu salah satunya melalui titipan tempat kita bekerja dalam masa materi ini. Jadi kalau difahami oleh setiap muslim dan muslimah bahwa betul kita ini telah dicatat rezekinya di usia kita baru 40 hari, itu betul, hadisnya ada. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewanti-wanti dan memotivasi supaya kita berusaha. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau apa istilahnya memberikan gambaran azab neraka dengan kepedihannya, diantaranya adalah as-sa'il, seorang peminta yang dia itu memang tidak butuh ya, dari sesuatu yang dia butuh. Artinya apa? Ya, dia itu sebetulnya bisa bekerja, tapi karena mungkin males-malesan, mungkin apalah istilah hari ini, akhirnya dia bisanya cuma ini ya kan, minta sana, minta sini. Dia tidak syukuri fisik yang sehat, dia tidak syukuri skill yang Allah berikan, kemampuan yang Allah berikan, ilmu yang Allah berikan. Jadi Rasul sampai merendahkan orang seperti ini, apalagi pengangguran. Ya, Imam Syafi'i punya risalah khusus terkait dengan hal ini. Ini rekan-rekan yang pertama, ya, yaitu kita beriman segalanya ini datang dari Allah, tapi harus mengimani juga Rasul karena Rasul yang mengatur. Kemudian yang berikutnya adalah karena Allah yang atur, kita yang diatur, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho, tidak rela untuk disempurnakan. Sampai ada sesembahan selainnya, sampai berdoa kepada selain Allah, ya, sampai ya, romo ini cari pesugihan, ya, ngiwur-ngiwur, buat apa? Oh, sampai kalau masih mengalami musim kesyirikan marak di Indonesia, itu tahun-tahun 2000-an awal, insya Allah kan sudah pada sudah mungkin semua lah rekan-rekan 2000-an awal, 2005, wah saya musim ketik rek, ya bila TV ini sini umumi ya, ketik rek spasi, ya Primbon, ketik rek spasi, judo, ketik rek spasi. Itu di Indonesia, ya Allah.
Itu saya masih hidup di sana tidak. Ya, sampai tahu ya, daerah ABC. Ya, jadi mulai dari Tingkir itu sudah mulai jeruk-jerukan itu turunan. Itu ada pabrik tekstil sebelah kanan jalannya itu, lah itu nanti turunan lagi itu ada Bangju, daerah itu namanya ABC. Karena dulu ada simbol ABC itu gede kayak di Alexander itu, kan ada ABC-nya juga. Nah seperti itu. Itu spanduknya terpampang jelas. Wong dari Solo ke Semarang, Semarang ke Solo itu bisa baca. Spanduk kain, belum musuh MMT belum ada. Kain gede, kita berhenti lampu merah mesti sama motor. Apa tulisannya? Jual beli tuyul dan menyewakannya. Bayangkan ya, bisa dia bisa mempublish workshop macam ini yang jelas kemaksiatan besar aja PD. Kita malah yang baik-baik ya, masa kalah PD. Itu saya alami. Dan itu gak cukup sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, nggak tahu. Lama sekali nanggung di situ. Jual ribu dan menyewakan itu lebih kalahnya, ya kan? Ibu yang menyewakan peralatan hajatan, menyewakan dulu. Sekarang kalau sampai ada seperti itu kan berarti animo masyarakat terhadap kekayaan dunia. Yang pakai itu kan berarti mengoyo. Coba semua yang dimitoskan punya daya magis, mau itu petilasan, mau itu bulan keramat, mau itu apapun, mesti tulisannya apa? Rezeki lancar, coba pasti ya. Sampai tahu sarangan ya, itu kan ada pulau kecil di tengah ya. Saya dulu masa kanak-kanak saya di Madura, bahkan saya masih mengalami sarangan itu. Kalau mau ke pulau kecilnya itu rasa numpak perahu, ada jembatan. Dulu kan ada jembatan ya, dibikin memang sama pemerintah Magetan itu ada jembatan, memang untuk istilahnya dulu ada kijangnya ya. Tapi masyarakat beda menilainya ya. Jadi wisatawan ini kalau masuk situ malah menyan bupo, karena ada hari-hari tertentu itu diyakini pokoknya ya, apa golongan yang dapat pesugihan. Wah itu banyak manis. Akhirnya pemerintah Magetan ya bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, ulama ya, memutuskan untuk membongkar jembatan. Sampai sekarang nggak ada jembatan. Karena itu difahaminya juga. Akhirnya bukan untuk healing, refreshing, malah boleh pesugihan. Sudah beda misi kan? Kan aneh loh. Yakin saya kerjanya Allah. Nah, boleh ini Gunung Muria ya, kemudian Gunung Kemukus ya, segoro ini, segoro kono. Makanya alhamdulillah saya juga sudah izin kepada yang bersangkutan. Syawal kemarin ada kaum muslimin yang berangkat umroh, dan kita tahu biodatanya dari paspor itu ada yang pedagang, pebisnis sama militer.
Nah ini ketika saya sudah melihat sekian dari jamaah rata-rata dan bisnis diberdakan dan militer, maka saya pesan kepada Ustaz pemimpinnya, tolong dibahas masalah tauhid. Kajian di sana antum bahas ini, khususnya masjid. Dan alhamdulillah, ya, ketika pulang Ustaz yang memimpin cerita kepada kami, saya ada beberapa pengakuan dosa dari jamaah. Ya, umroh bawa jimatnya, ya, umroh bawa jimat. Padahal umroh itu diadakan kita datang ke tempat yang paling suci di muka bumi untuk menghamba. Nah kok sih cekelan jimat ini kan gak masuk di akal. Tapi itu ada. Itu kan buktinya. Nah, kalau catatan ini, ya Allah benar-benar tidak ridho, ya kan memang ada kenyataan. Bagaimana pengen rukuk sujud di hadapan Ka'bah cekelan jimat? Yang militer terlibat dulu karena saya terus diberangkatkan di tempat-tempat konflik. Ya, saya tetap pengen aman, pengen selamat. Ya, dan orang rumah itu kemudian ngejak nembak sopo, itu si buah ini pokoknya terima angka 14 ya, angka 47 bis tahes. Itu ada yang militer seperti itu, cerita seperti Ustaz pemimpin. Yang Bakulan juga demikian, ya. Bahkan sampai ada orang yang pengen mancul lurah camat itu ketika diajak ziarah ke Sakifah Bani Sa'idah, itu malah segala geger. Ya, saya kasih profil sedikit tentang Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah Bani Sa'idah ada tempat pelantikan pertama khalifah, itu pengganti Rasul, yaitu pelantikannya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai hari ini masih ada. Ya cuma tempat produk. Ya contohnya musola Salamah ini menjadi ya namanya saksi ya sejarah, di trainingnya, dididiknya, dibesarkannya ya kita semua. Mungkin cucu-cucu kita yang nggak tahu. Akhirnya tahu ini loh, nggak ada fadilahnya, nggak ada kelebihannya, nggak ada sholat sunat di situ, nggak ada doa di situ, fadilahnya nggak ada. Tapi lagi-lagi setan nggak tahu siapa yang lain, saya nggak tahu. Itu sampai diyakini siapa saja yang pengen maju gubernur, presiden, ya bupati, itu kalau bisa harus seorang dulu ke Sakifah Bani Sa'idah. Akan tenono mulai sebentar lagi musim pencalonan itu dari muslimin. Kok budal umroh yakin loh, ya karena memang dimotivasi, ya kan? Abu Bakar dia dilatih ini untuk barokah kok. Ya, kita pun ketika mau jabat masih dulu ben itu barokah. Ya malah tinggal laku 50 langkah Masjid Nabawi ya di situ barokah. Itu jelas barokah. Rukuk, sujud, doa, wirid ya di Masjid Nabawi itu baru barokah. Nah kalau ke Bani Sa'idah ya Allah. Ya, kalau kita memang senang untuk jejak sejarahnya Nabi dan para sahabat, ya itu tidak apa. Tapi jangan kemudian kita meyakini ya bahwa tempat itu punya sesuatu, bisa membawa manfaat, bisa menolak madarat dan yang semisal. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Quran surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa menyekutukan Allah, tidak menjadikan Allah satu-satunya tempat untuk bermunajat.
tafsirnya paling cerdas. Saya bukan membenci orang-orang yang benar. Saya juga bukan merendahkan daerahnya, enggak. Tapi saya ingin hanya melihatkan gambaran real, ya, bagaimana kondisi kaum muslimin di Indonesia. Silahkan dengan datang ke Demak, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Demak, ya. Tapi habis ke masjid, ya, lihat kondisi jamaahnya nyampur ini. Mungkin sing dolanan HP akeh, sing turun-turun akeh, yang ngaji bisa diem. Tapi sampai metu rodok nyamping titik itu ada beberapa kubu, ya. Bahkan ada beberapa yang dikuruskan di Agung. Nah, gelengan wong neng kono nyampur, sing khusyuk doa banyak. Yang baca Al-Quran sampai hatam ada, bahkan ada yang mengelilingi kuburan kayak tawaf. Ya, saya cerita ini karena saya melihat sendiri, bahkan saya mendokumentasikan. Saya bukan benci orangnya, tapi saya benci amalannya. Ya, ini sebagai percontohan masjid yang harusnya baca Quran di situ, hatam di situ, itu malah bisa dihitung dengan jari saya ngajinya itu. Tapi saya ngajinya kuburan, masya Allah, tambah. Yang doa di masjid nggak sekhusyuk, saya nangis di kubur. Kok iso? Nah itu kan ketika setan sudah memindahkan. Ini setan kan ngajak gue ketua Islam murtad, ya, enggak gitu. Tapi ibadah yang harusnya hanya dijadikan satu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Tapi ini dengan konsep yang berbeda. Ujung-ujungnya sama, pakai logika. Doa jalur langsung dengan Allah itu ini sopo orang bilang sebelum iki sing wis meninggal iki ngomong, ya, iki sing mempercepat dongamu, ya, maka jadikanlah wasilah bagi hajat-hajat. Akhirnya semua yang doa di kuburan jawabannya sama. Kita ini berdoa kepada Allah, tapi melalui via-nya itu via orang yang soleh ini. Nah sekarang Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, mohon maaf, apa mereka Islam dari awal? Enggak. Mereka dulunya juga pernah merasakan, ya, rendahnya sebuah kesyirikan. Tapi ketika sudah masuk Islam, bertauhid, doa padanya langsung kepada Allah. Dan ulama-ulama dari mazhab fikih itu juga mengajarkan semuanya kita bermunajat ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu. Allah tidak itu. Ya, sekarang yang memberikan sehat Allah. Nah, kalau pas sakit atau jalur mari ini mana yang dulu. Yang memberikan rezeki Allah, tapi ketika sempit, kenapa harus datang kepada pesugihan dan lain sebagainya? Kita berdoa, ya, wajibnya perintahnya hanya kepada Allah. Tapi ternyata diselewengkan oleh godaan setan, doanya di tempat yang ingin, doanya di tempatnya kuburan-kuburan orang soleh ataupun orang yang anggap soleh. Meskipun niatnya niat kebaikan, mencari barokah, ya, mencari wasilah, tapi mencari barokah seperti ini, mencari wasilah seperti ini tetap sama dalam kacamata syariat. Bukan kemudian kita bermudah-mudahan, ya, melafalkan ini syirik, enggak, tapi memang kenyataannya demikian.
Coba kalau semuanya doanya di masjid, ya sudah bersih, clear dan clean ibadah di kuburan, kita nggak bakal ngomong bahasanya ada kesyirikan di kubur. Ini bayangkan sekarang, ya ketika kuburan lebih indah daripada masjid, lebih harum daripada masjid, lebih diperhatikan daripada masjid. Ini kan berarti sudah jelas. Yang mengagungkan kuburan dari dulu itu bukan orang-orang yang bertauhid, bukan dakwahnya para nabi dan para rasul. Bahkan Allah menjelaskan kenapa masyarakat yang Allah turunkan Alkitab saja tetap disebut kafir, tetap menyimpang, yaitu Yahudi dan Nasara. Sebabnya salah satunya ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka jadikan kuburan-kuburan para nabi itu tempat untuk beribadah. Itu macam-macam, entah bangun masjid kemudian ditaruh kuburan di dalamnya, atau kuburan disik baru kemudian dibangun masjid di atas. Itu teknis, tapi intinya sama, ya, beribadah di situ. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga sekarang, yang terakhir adalah setelah kita meyakini Allah mengatur dan mengimani Rasul dengan syariat yang mengatur kita, ya, dari syariat-syariat Allah, kemudian kita tidak menduakan Allah dalam doa, mengajar dan ibadah, maka selanjutnya kita juga wajib membenci siapa saja yang menentang dakwahnya Rasulullah SAW. Coba sekarang bicara Nabi Musa, di sebelah ada Fir'aun. Ada yang menganggap Fir'aun baik? Enggak ada. Karena menentang dakwahnya Nabi Musa. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada Abu Lahab, Abu Jahal. Ada yang kita pro dengan Abu Lahab, Abu Jahal? Enggak ada, semuanya enggak setuju. Padahal dakwahnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu sama, menjauhkan umat dari kesyirikan. Maka kita pun juga tetap menentang dan menyelisih orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan, tidak mematuhi iman kepada Allah dan juga tidak mematuhi larangan dari Rasulullah SAW. Maksud sekarang ketika Rasul mewanti-wanti jangan sampai kalian seperti Yahudi, ya, yang mengagungkan kuburan para nabi mereka diputuskan, bahkan meminta rezeki juga di sana. Kita kemudian bisa berkasih sayang dengan orang-orang seperti itu? Ya tidak bisa. Kita luruskan siap, ya, kita ajak, ya, dalam hal dakwah tidak masalah. Tapi kalau sampai berteman akrab, itu dia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min. Kamu tidak akan mendapatkan bagaimana kondisi masyarakat yang beriman kepada Allah, Rasulnya. Mereka bisa berkasih sayang, beromantisan, bisa berdekatan antara satu sama yang lain. Ukhuwah Islamnya. Bahkan mungkin karena nasab juga keluarga, tapi selain itu juga ada ukhuwah Islam. Itu gak bisa dibandingkan dengan yang lain. Mau berteman dengan non-muslim, silahkan, tapi tetap ada jarak. Mau
Kalau namanya pemimpin mengambil karyawan non-muslim, hati-hati. Umar pun ya meluruskan Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengambil sekretaris dari orang Majusi. Apa kata Umar? Memang tidak ada orang Muslim seperti itu yang bisa jadi sekretaris. Abu Musa masih menjawab, wahai Umar, kan aku menjadi gubernur di sini, itu orang baru di sini. Dan yang aku latih jadi sekretaris itu orang yang sangat tahu wilayah ini. Apa jawabannya? Jualan kue mati orang yang ngurus begini. Ya, kalau engkau mati hari ini, apa terus gak ada pengganti kaki yang ngurusi wilayah apa namanya daerah Syam, daerah Kufah? Pasti ada. Maka utamakan terlebih dahulu saudaramu yang muslim. Kecuali pesta rakyat muslim raiso nulis belas banyak sing iso maca, sing iso nulis, sing iso maca baru orang ini. Nah itu beda tuh. Tapi kalau masih ada yang muslim dulu kan saudara muslim. Nah ini kalau kayak gini ya nggak ada. Rekan-rekan sekalian sendiri sikut-sikutan di zaman sahabat itu. Apalagi masalah cuma harta materi, ya nggak ada rebutan tribolahan parkir itu zaman ini. Ya belum zaman sahabat kayaknya datang, tapi maksudnya dalam kamus mereka itu nggak ada. Ini contohnya, ketika Abdul Zubair bin Awam wafat, itu anak yang dipasrai buku catatan utang piutang, namanya Abdullah bin Zubair. Jadi ketika bapaknya wafat sudah selesai, mulai dilihat buku catatan utang piutang bapaknya itu ada nama dan catatan Abdullah bin Ja'far. Ya, itu ada kurang lebih 200 dinar. Itu besoknya Abdullah bin Zubair langsung ketok pintunya Abdullah bin Ja'far dengan membaca dengan keyakinan Abdullah bin Ja'far punya utang yang bapaknya. Ya, ke Zubair bin Awam radhiyallahu anhu yang sudah meninggal dunia. Maka datang Abdullah bin Ja'far, mohon maaf Mas Abdullah bin Ja'far, ya ini saya lihat di buku catatan ayah kami kok sampai punya utang sekian. Oh iya tak apa, entar diambil kan dikasih lunas. Tapi ternyata ketika Abdullah bin Zubair datang ke rumah, ketemu dulur-dulur buka buku bareng-bareng catatan bapaknya, ternyata keliru. Walik bapaknya itu yang punya utang Abdullah bin Ja'far. Ya, bukan Abdullah bin Ja'far yang punya utang kepada akhirnya ya namanya sahabat orang bertanggung jawab, akhirnya siap untuk melunasi hutang ayahnya dan mengembalikan yang tadi dikasih. Datang kan minta maaf, Abdullah bin Ja'far kami minta maaf. Ternyata uangnya bapak sih hutang ke awak. Ya, maka saya datang ke sini mau mengembalikan sekaligus melunasi. Apa kata Abdullah bin Ja'far? Tidak usah. Utangnya bapak aku itu ambil lunas. Sudah, dan yang tadi aku kasihkan kepada diri gue sudah itu hadiah untuk bisa coba jadi nilai mau serami utang itu dia utang. Ya, ini kan bicara sahabat yang mereka taat kepada Rasul, cinta kepada Rasul, cinta kepada kaum. Jadi memang PR kita sudah kita mencoba optimal iman kepada Allah, iman kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Lalu kemudian kita lihat bagaimana keimanan itu bekerja dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana hidayah itu bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja kami sampaikan. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Kajian hari ini sudah disampaikan oleh Ustaz Iqbal Muhammad. Kita harapkan semoga beliau
selalu terlimpahkan keberkahan dan kesehatan agar bisa selalu bermanfaat untuk kaum muslimin semuanya. Tidak ada pertanyaan, rekan-rekan silakan, masih ada waktu sudah. Terima kasih, tidak ada pertanyaan. Untuk mengakhiri kajian hari ini, mari